podcast Himasaka. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Vila Aryani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, dan di samping saya ini ada... Perkenalkan, nama saya Kumara Santi Kusuma dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Jadi di sini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai profil dari Himasaka bersama ketua dan wakil ketuanya. Tunggu terus ya. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin dari kakak-kakaknya ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, halo, perkenalkan nama saya Anggi Wirintias, bisa dipanggil Anggi. Saya dari semester 4 Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Asal saya dari Bojonegoro. Usia saya 20 tahun. Di sini dalam organisasi Himasaka, saya sebagai BPH Ketua Umum. Halo, perkenalkan nama saya Maulidina Zaganisa, biasa dipanggil Dina. Saya berusia 19 tahun, saya berasal dari Jombang. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua dari Himasaka dan saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Langsung saja nih Kak ya, langsung saya tanya-tanya. Apa sih menurut kakak ini arti dari Himasaka itu sendiri, itu artinya apa bagi ketua dan wakil ketua ini? Saya dulu ya Kak ya. Himasaka itu himpunan mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan. Menurut saya di Himasaka itu adalah keluarga kedua di lingkup mahasiswa, yang mana di dalamnya itu kita bisa belajar banyak hal, bekerjasama yang saling melengkapi antara ketua dan juga anggotanya. Di situ juga kita ada tujuan bersama, yaitu menjalankan proker-proker untuk majuan Himasaka sendiri. Kalau dari saya sendiri, Himasaka itu seperti yang disampaikan Kak Anggi, yaitu himpunan mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan. Jadi anggotanya yaitu dari seluruh mahasiswa Prodi S1 Ilmu Keperawatan, yang tujuannya agar menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa S1 Keperawatan dan mengembangkan dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan sendiri itu. Kemudian dalam Himasaka tersebut ada beberapa departemen, yaitu Departemen Pendidikan, Sosial, Dalam Negeri, Luar Negeri, Olahraga, Agama, dan yang lainnya, seperti itu Pak. Jadi kalau dari Kak Anggi sama Kak Dina ini, kenapa sih kok masuk di Himasaka? Yang memotivasi kalian itu apa gitu? Mungkin untuk saya sendiri, awalnya itu saya juga iseng-iseng sih Kak, penasaran gitu loh seperti apa Himasaka. Setelah melihat dari cutting yang setiap ada rekrutan itu kan pasti promosi di setiap kelas. Nah situ saya tertarik karena saya juga ingin mengubah diri saya itu menjadi orang yang ikut serta dalam organisasi, aktif, dan juga ingin belajar public speaking serta menambah relasi saya. Kalau dari saya sendiri, jujur saya awal masuk kuliah tuh udah ada niatan nggak ingin masuk organisasi apa-apa sih Kak. Niatnya tuh hanya fokus ke pendidikan Prodi S1 Keperawatan aja gitu loh, gak mau ada keganggu organisasi yang lain. Biar fokus kuliahnya Iya, gitu seperti ya. itu Kak. Namun pas PKKMB itu kan ada dosen yang ngasih materi gitu loh Kak. Ya terus kan ada yang bilang bahwa kalau kuliah tuh manfaatin waktunya, kalau ada waktu longgar itu bisa masuk ke organisasi, karena kan di kampus sudah disediain beberapa organisasi yang lain kan Kak, supaya bisa memanfaatkan juga, mengembangkan diri juga, seperti itu kan. Kalau organisasi juga kan bisa bermanfaat nantinya juga dalam dunia kerja kita, dalam masa depan kita, seperti itu. Jadinya saya memilih organisasi Himasaka itu karena Himasaka himpunan mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan kan Kak ya, jadi masih berhubungan gitu loh Kak dalam prodi saya, pendidikan saya, seperti itu. Nah tadi kan sudah dijelaskan sekilas mengenai Himasaka ya. Apa saja sih yang ada di Himasaka, terus apa yang kita dapat apabila kita mengikuti Himasaka, biar teman-teman di rumah itu juga tahu dan tertarik gitu. Di Himasaka itu kita bisa mendapatkan relasi yang banyak sih Kak. Sepertinya kita setiap ada acara kan pasti kita juga diajak collab sama orang lain, jadi kita bisa mengenal satu sama lain. Bisa kerja sama organisasi yang lain itu. juga gitu ya. Ya, terus yang kedua itu kita bisa belajar manajemen waktu Kak. Jadi ada waktunya kita untuk kuliah, juga ada waktunya untuk berorganisasi. Terus Nah, Kak Anggi sama Kak Dina ini kan menjabat sebagai ketua umum dan wakil ketua umum kan. Nah, selama menjabat di periode ini itu apa sih visi dan juga misi
dari Kak Anggi dan juga Kak Dina buat Himasaka ke depannya? Oke Kak, dari visi kami yaitu menjadikan Himasaka sebagai wadah kolaborasi dan kreativitas seluruh mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan yang inovatif, cerdas, dan bergerak dinamis dalam keorganisasian. Untuk misinya sendiri ada beberapa ya Kak ya. Yang pertama yaitu menyediakan platform bagi seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan sosial agar antar mahasiswa kesehatan itu dapat berkolaborasi dan meningkatkan rasa solidaritasnya. Dan yang ketiga yaitu membangun hubungan kekeluargaan yang bermutu sehingga dapat menciptakan lingkungan mahasiswa yang peduli dan bertanggung jawab gitu Kak. Terus kan pastinya dalam berorganisasi itu kan ada tantangan atau suka duka ya. Menurut Kak Anggi dan Kak Dina ini tantangan terberat dalam berorganisasi Himasaka itu apa aja sih? Yang paling terberat? Mungkin kalau dari kita sendiri tantangannya yang pertama itu sih Kak, bisa mengayomi anggota-anggota kita, bisa memberikan motivasi, semangat lah istilahnya, gimana anggota kita itu bisa aktif kembali. Terus Berarti kalau saling merangkul gitu iya ya? seperti itu Kak. Kalau suka dukanya sih banyak ya Kak ya. Mungkin dari Kak Dina dulu suka dukanya seperti apa selama Pengalamannya bisa Pengalaman saya ini. ceritakan sedikit-sedikit Keluh pengalamannya. kesahnya. Tantangannya karena saya baru masuk ke dalam organisasi Himasaka ini, saya juga baru semester 2, saya juga kebetulan terpilih menjadi wakil dari ketua Himasaka, jadi saya perlu banyak belajar lagi tentang peran tanggung jawab sebagai wakil ketua itu seperti apa sih. Kemudian saya juga harus mengenal semua anggotanya dari semester 2 sampai yang semester 6 ataupun yang alumni-alumni kan. Dan kemudian saya juga harus membagi waktu bagaimana yang organisasi, mana yang untuk pendidikan, seperti itu sih Kak. Dan saya juga belajar dalam dinamika organisasi ini, perjalanan organisasi Himasaka ini seperti apa. Kalau dari saya mungkin suka dukanya banyak Kak, nggak mungkin lah Banyak dukanya, nggak mungkin lah disebutkan satu persatu ya. Mungkin saya sebutkan yang sukanya aja. Yang pertama itu pastinya kan kita bisa dikenal dosen ya, itu kita jadi dekat dengan dosen. Terus yang kedua itu kita bisa banyak mendapatkan relasi atau wawasan, karena selama saya periode saya ini saya sering diajak sharing-sharing sama ketua-ketua dari orang lainnya Kak. Mungkin itu. Mungkin yang terakhir dari Kak Dinas dan juga Kak Anggi bisa memberikan pesannya untuk Himasaka ke depannya nantinya. Mungkin dari saya dulu ya Kak ya. Untuk Himasaka tetap semangat ya dalam berdedikasi memajukan kampus kita yaitu ITS ISMI Jombang, dan selalu menampung seluruh aspirasi dari seluruh mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan dalam mengembangkan prodi S1 Ilmu Keperawatan. Sukses selalu dan tetap meningkatkan rasa solidaritas kita. Dari saya pesan untuk kemajuan Himasaka yaitu tetap semangat dan jaga kekompakan untuk anggota-anggota saya. Jangan bosan-bosan untuk aktif dan semangat dalam memajukan program-program kita yang sudah kita rancang dari awal sampai akhir. Ingat tujuan kita adalah bersama, jadi kita juga harus bekerja bersama untuk mencapai cita-cita kita bersama. Nah, itu tadi pembahasan dari podcast kita kali ini untuk mengulas lebih lanjut tentang Himasaka. Mungkin itu saja. Terima kasih buat Kak Anggi dan juga Kak Dina karena sudah menyempatkan waktunya mengikuti podcast kali ini. Semoga dari pembahasan kali ini bisa memotivasi buat teman-teman yang lain agar tidak takut lagi untuk ikut berorganisasi, karena di organisasi itu banyak sekali yang kita dapatkan, dapat pengalaman, dapat ilmunya, dan juga bisa melatih public speaking. Banyaklah pokoknya yang bisa kita dapat dari ikut organisasi. Tetap stay tune terus ya. See you. See you.